Istiqomah itu tidak mudah, dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa. Ada yang belum puasa tapi senang baca Quran. Maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang dia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin gak bisa tahajud bukan karena gak pengen, ada keterbatasan, tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sedekah. Ada orang yang gak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah, di titik itu kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran tidak mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah, tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita, saat yang lain kita diminta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimal di situ. Ya Allah, ya Jabbar, ini aku, salah satu dari miliaran ciptaan, pendosa paling tidak tahu diri, yang hanya datang padamu ketika sedang membutuhkan sesuatu. Pendosa nomor 1 dalam hal pada keluh kesah. Pendosa yang kau tutupi aibnya dari penglihatan mata manusia. Ya Allah, ya Sami, sungguh dari sekian banyak episode kehidupan, rasanya ini yang paling membuatku bertanya-tanya. Sulit membedakan antara engkau marah atau terlalu rindu pada kami. Sulit untuk mengakui bahwa engkau tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan hambamu, sedang aku sendiri merasa tidak mampu. Ada begitu banyak hari ketika aku merasa sendirian. Dunia yang luas terasa begitu menyesakkan. Ramai tapi sepi. Bukan aku ingin menyerah, hanya terkadang aku bingung. Kenapa rasa-rasanya hanya aku yang berjuang sendiri? Sampai akhirnya aku sadar, ada banyak orang di luar sana yang menanti kebahagiaan sama sepertiku. Ya Allah, Tuhanku yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Mohon bimbinglah, tuntunlah, peluk aku lebih kuat lagi. Gantilah kesedihan ini menjadi kebahagiaan. Ikhlaskan hati ini dari rasa kecewa yang teramat dalam, dan angkat semua beban di hatiku. Semoga sedihku ini kau ganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah kusangka-sangka. Amin. Jemputlah hidayah Allah. Sampai kapan kau hidup seperti ini? Hidup jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau dapat? Kebahagiaan? Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kebahagiaan yang betul-betul bahagia atau kebahagiaan yang semu? Maka berubahlah, jemputlah hidayah. Dan seseorang bisa berubah sebenarnya, bisa lebih dekat kepada Allah karena 4 hal. Pertama, karena dia memang belajar dan menuntut ilmu. Kedua, karena ada kisah sedih dalam hidupnya.
Ketiga, justru karena ada kisah bahagia dalam hidupnya. Dan keempat, karena pergaulan. Raih hidayah itu, jemput hidayah itu. Allah sudah berikan, namun seringkali kita mengabaikan hidayah itu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah dan istiqamah dalam keimanan Islam ini, insya Allah. Apa doa agar kita istiqamah dalam berhijrah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, agar kita tidak dikembalikan kepada kehidupan yang lalu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah beri petunjuk kepada kita. Sering-sering berdoa gini teman-teman, ya Allah, tolong kembalikan nikmat ibadahku yang dulu. Berikan aku kekuatan untuk pulih dari semua kemaksiatan yang hari ini aku lakukan, dan berikan aku kemudahan dari setiap apapun yang sedang diikhtiarkan, agar selalu membuat aku makin dekat denganmu ya Allah, dan jauhi semua hal yang membuat aku makin jauh darimu ya Allah. Sungguh Engkau yang mengkaruniai keistiqomahan. Istiqomahkan kami dalam ketaatan sampai kami berpulang husnul khatimah ya Allah. Teruslah melangkah di jalan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan kita tak dihargai oleh manusia. Karena yang paling penting bukan penilaian manusia kepada kita. Karena yang orang istiqomah inginkan adalah bagaimana Allah menilai dirinya, sehingga dia mendapatkan derajat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mimpinya? Mimpinya saat nanti dia kembali kepada Allah, dia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang dia rindukan. Saat Allah memanggil kita, masuk hambaku, masuk hambaku. Kemana? Ke surga yang aku siapkan untuk engkau yang istiqomah. Maka teman-teman, istiqomah ini bukan akhir segalanya. Akhir segalanya adalah saat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin kita nggak akan bisa gitu ya, terus menerus gitu, Ustadz baik gitu. Iya, kita nggak akan bisa. Kita manusia, ada salahnya, betul nggak? Tapi teman-teman harus bisa merencanakan saat Allah memanggil usia kita, kita berada di jalan keistiqomahan ini. Ini aja.